sebagian dari mereka diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Tangan kanannya cemerlang, bersinar. Berarti itu kemungkinan besar min ahlil jannah, ya, insya Allah masuk ke dalam surga. Tapi sebagian dari mereka nerimanya bukan pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Nah ini udah ngeri aja nih, udah siap-siap nih berarti ya. Nggak sampai di situ, wabaduhum, dan sebagian mereka lagi min wara'i zuhurihim, dari belakang punggung mereka tuh. Jadi saking malunya nerima catatan amal, bukan pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri, pakai belakang begini Pak. Gini jadinya, saking malunya. Ya. Orang kalau nerima pakai tangan kanan berarti kan bagus, ya kan? Tangan kiri, nah ini remeng-remeng nih. Ya. Yang jelek ini udah pasti min ahli nar. Ini yang dari balik punggung. Makanya diantara doa wudhu ketika kita bas tangan sampai sikut, baik tangan kanan maupun tangan kiri, Allahumma a'tini, ya Allah berikanlah kepadaku kitabi, catatan kita amal, biyamini, dengan tangan kananku, wahasibni, dan hisablah aku hisab yasiro, dengan hisab yang mudah. Basuh tangan kiri ya, Allahumma ini a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan dari engkau, antuk tiani, dari pemberian kepadaku kitabi, catatan kitab amalku, bisimali, dengan tangan kiri, au miwaro izori, atau dari belakang punggung. Seandainya kita dikasih pakai tangan kiri, atau kalau kita dikasih pakai belakang punggung, bisa protes kita. Lo tiap wudu saya baca malaikat, enak aja main pakai tangan kiri, tangan kanan saya. Apal emang doanya? Apal, baca dulu kita. Coba kalau bapak nggak apal. Gini deh, bapak namu ke lurah. Kalau lurah yang nungguin di depan, berarti kan kita dihormatin. Tapi kalau yang nerimanya pembantu, mau nyari siapa ya Pak? Nah, mau nyari Pak Lurah, yaudah duduk dulu sini Pak. Lah berarti kan kita nggak diorangin. Nah jadi malaikat itu saking gedeknya sama calon-calon penghuni neraka, dia nggak mau ngejemput penghuni neraka. Udah biarin malaikat Zabaniyah. Nah bawa apa itu malaikat Zabaniyah? Kalau malaikat Ridwan tadi bawa baju, ya, baju yang indah dan buruk. Nah sementara untuk malaikat Zabaniyah, wa ma'aha, bersamanya asala silu, rantai, wal aglalu, dan belenggu. Dipapanin palanya terus sama tangannya itu di belenggu sama lehernya tuh, kakinya dirantai. Baik, kita ulang lagi bacaannya. Saya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya dulu ya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum. Banyak Pak, 1, 2, 3. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum. Mundur ya, satu kata, faida. Faida hum jami'un ladaina muhbarun. Tanya apa? 1, 2, 3. Faida hum jami'un ladaina muhbarun.
فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون. Baik, apa? 1, 2, 3. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Baik, apa? 1, 2, 3. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Baik, tarik nafas dari a'udzu. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tarik nafas. 1, 2, 3. Yang kanat illa shay'atan wahidatan faidahum. Mundur, faidah. Tarik nafas. 1, 2, 3. Faidahum jami'un ladaina muhdarun. Tarik nafas. 1, 2, 3. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzaun. Mundur, wala. Tarik nafas. 1, 2, 3. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Wa ba'da dzalika, dan setelah kejadian tersebut, kejadian di mana kita dimasukin, dimampirin ke pos-pos yang ada di padang mahsyar, ya. Belum sampai mizan, ini baru pos-pos di padang mahsyar. Nah, setelah kejadian tersebut, ya maksudnya setelah kita melewati pos-pos tadi, yang mana kemarin disampaikan kalau dia orang beriman, dia orang yang bagus akhlaknya dan perbuatannya, maka dia melewati sesaat saja. Jadi pos-pos itu berasanya cuma sebentar. Tapi sebaliknya buat mereka-mereka yang amalnya jelek, imannya kurang, maka dia akan merasakan satu pos itu seperti 1000 tahun. Nah, kalau satu pos 1000 tahun, kalau 10 pos berarti 10.000 tahun baru dia keluar tuh. Nah, pilih yang mana? Yang cepat apa yang lama? Cepat ya. Jangan pengen doang. Nah, iya harus bener maksudnya gitu. Bukan pengen doang, pengen mah semua juga gitu. Iya amal ya bener. Kalau cuma pengen doang, penjahat juga pengen cepet ya kan. Cuman kan amalnya harus disesuaikan. Nah, setelah kejadian tadi, tusaku digiring annasu manusia ilal makani ke suatu tempat alladzi tansyuru yang mana dibagikan fihi di dalamnya alaihim kepada mereka. Dibagiin apa? Dafatiru a'malihim. Dafatir, ya dafatir itu daftar. Ya daftar mufrad, kata tunggalnya daftar, daftarun ya. Kata jamaknya dafatir. Ya masjidun itu tunggal mufrad. Ya jamaknya masajidun. Daftarun menjadi dafatirun dan seterusnya ya.
Nah, dibagikan buku-buku daftar catatan amal mereka. Nah, jadi pas keluar itu baru kita dibagiin tuh, ya. Jadi pas pertama masuk ke pos-pos yang di padang mahsyar, mungkin ya dalam tanda kutip ini ujian kejujuran kali ya. Soalnya kan daftar amalnya belum dikasih. Jadi ujian kejujuran tuh, masuk ke situ ditanya sholat. Kalau kitanya jujur pasti kita ngomong, iya saya sholatnya kurang bagus, misalnya gitu kan. Ditanya tentang puasa, ditanya tentang anak istri, ditanya tentang keluarga, ditanya tentang tetangga. Kalau kitanya jujur pasti kita jawabnya dengan benar. Ya, mereka tuh cuma nanyain doang gitu. Padang mahsyar itu jadi status kita itu masih saksi, belum tersangka, belum terdakwa. Ya. Nah, nanti masuk lagi ke jalur-jalur berikutnya, disitulah baru kita dijadikan terdakwanya, tersangkanya di situ. Nah, jadi kita baru jadi saksi. Dan namanya saksi kan punya dua kemungkinan, Pak. Bisa jujur, bisa bohong. Ya kan? Secara status pun punya dua kemungkinan. Bisa jadi terpidana, bisa bebas. Kan gitu. Nah, jadi ini bahasa gampangnya malaikat nih masih husnuzon lah. Ya, masih baik sangka lah gitu. Lalu kemudian wayakifuna, berhentilah mereka fi dzalikal makani, di tempat tersebut, ya, miqdaro alfi sanatin, kira-kira 1000 tahun. Berhentinya di 1000 tahun. Jalan lagi berhenti, jalan lagi. Petugas cuma satu. Tempatnya luas, Pak Haji. Ya sekarang logikanya aja Indonesia aja luas ya kan. Apalagi ntar di hari kiamat kan triliunan miliar orang ada di situ. Lah tempatnya kalau sempit gimana ceritanya? Ya kan, desok-desokan. Makanya kan jalannya jauh sampai 1000 tahun. Berhentinya pun nunggunya 1000 tahun. Iya. Wayuto, dan diberikanlah kemudian apa yang diberikan? Daftaru batihim, daftar-daftar amal sebagian daripada mereka. Bi aimanihim, dengan tangan kanan, bayatin yang berwarna putih. Sebagian dari mereka diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Tangan kanannya cemerlang, bersinar. Berarti itu kemungkinan besar min ahlil jannah. Ya, insya Allah masuk ke dalam surga. Tapi wayuto, diberikan pula daftaru ba'dihim, daftar amal sebagian dari mereka, bishimailihim, dengan tangan-tangan kiri mereka, sawadan, yang berwarna hitam legam. Tuh, sebagian dari mereka nerimanya bukan pakai tangan kanan tapi pakai tangan kiri. Nah, ini udah ngeri aja nih, udah siap-siap nih berarti ya. Nggak sampai di situ, wabaduhum, dan sebagian mereka lagi min wara'i zuhurihim, dari belakang punggung mereka. Tuh, jadi saking malunya nerima catatan amal, bukan pakai tangan kanan, bukan pakai tangan kiri, pakai belakang begini, Pak. Gini jadinya, saking malunya. Ya. Orang kalau nerima pakai tangan kanan berarti kan bagus, ya kan? Tangan kiri, nah ini remeng-remeng nih. Ya, yang jelek ini udah pasti min ahli nar. Ini yang dari balik punggung. Makanya waktu itu kan saya kasih tuh buku doa-doa tuh, ya. Di antara doa wudhu ketika kita basuh tangan sampai sikut, baik tangan kanan maupun tangan kiri, itu ada doanya tuh, ya. Ada yang hafal nggak? Oh kan, ngomongnya doang pengen cepat, usahanya kagak ada. Apa? Masih ingat ya? Allahumma atini kitabi biyamini wa hasibni hisaba yasiro. Ini doa basuh tangan kanan sampai sikut. Bukan telapak tangan ya. Kalau telapak tangan, Allahumma ini as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halakan. Ini tangan sampai sikut. Ya, dari telapak tangan sampai ke sikut. Allahumma atini, ya Allah berikanlah kepadaku kitabi, catatan kitabku, kitab amal maksudnya ya, catatan amal. Biyamini, dengan tangan kananku. Wahasibni, dan hisablah aku hisabay yasiro, dengan hisab yang mudah. Basuh tangan kiri ya, telapak tangan sampai sikut. Allahumma ini a'udzubika, ya Allah aku mohon perlindungan dari engkau. Antuk tiani, dari pemberian kepadaku kitabi, catatan kitab amalku, bisimali, dengan tangan kiri, au mi waro izori, atau dari belakang punggung.
Jadi kan enak kalau seandainya mau dikasih nih, ya kan? Nggak boleh pakai tangan kanan, kamu min ahli nar, ya kan? Masuk neraka kamu, harus pakai belakang punggung atau pakai tangan kiri. Kita bisa protes, loh, saya tiap wudu doa malaikat, mana coba lihat? Dites malaikat ibu, baca di sini, baca deh. Allahumma atini kita bibiani mido asib bisa bayasiro. Allahumma ini auzubika andut yang kita bisa mi waro izori. Oh benar, berarti iya, janji Allah nggak boleh dikasih tangan kiri malaikat, apalagi pakai belakang punggung. Oh berarti benar nih pakai tangan kanan. Oh Otomatis saya ada hafal. udah hafal ya, otomatis udah hafal lah. Dia kan kita bisa protes seandainya kita dikasih pakai tangan kiri, atau kalau kita dikasih pakai belakang punggung, bisa protes kita. Lo tiap wudu saya baca malaikat, enak aja main pakai tangan kiri, tangan kanan saya. Apal emang doanya? Apal, baca tuh kita. Coba kalau bapak nggak apal. Wah saya nggak mau pakai tangan kiri, nggak mau pakai pelunggung, maunya pakai tangan kanan. Emang sampai cocok pakai tangan kanan? Coba baca. Au doang. Alek kan mau ngeterapin itu Pak, cuman keburu Alek komat. Wah itu nyindir itu. Takutnya Alek komatnya buru-buru. Jadi doa wudhu tuh yang belum dapat ntar mungkin bisa minta sama yang udah ya. Dan setiap tahun saya pasti kasih Pak. Ya ntar tahun depan kalau saya masih dipakai di sini saya kasih lagi. Oh pakai Mbak terus. Karena saya nggak bosan-bosan, saya bolak-balik ngomong, yang saya khawatirin nanti di akhirat saya diminta tanggung jawab, itu doang. Jadi setiap tahun saya nggak di sana pun sama di Baitul Ridwan pun setiap tahun saya kasih. Biarin bosan-bosan gumoh deh. Ya, bacaan sholat, bacaan wudhu. Karena itu yang kita pakai tiap hari. Dan ingat ya, ini prinsip saya. Ya dulu diajarin sama guru saya. Ngapalin doa itu nggak ada ruginya Pak. Apalin satu kali kepake seumur hidup tuh, ingat-ingat. Ini prinsip nih. Ya supaya kita semangat ngapalin, ya prinsip itu yang dipakai. Ya diapalin satu kali, dipakainya seumur hidup. Ya. Bapak ngapalin nih doa Allahumma inna as'aluka al-yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halakah. Diapalin sekali, dipakai sampai mati Pak. Nggak ada ruginya. Iya, beda sama bapak ngapalin belum tentu kepake. Bapak ngapalin nomor handphone, iya sekarang masih yang ini. Kalau besoknya ganti, lain lagi. Ngapalin nomor bini, iya kalau bini kita nggak hilang HP-nya. Kalau hilang atau rusak, ganti nomor, ganti lagi. Ya nggak? Tapi kalau bapak ngapalin doa, kagak ada rusaknya. Kecuali pikun, tapi insya Allah enggak. Orang-orang zaman dulu tuh saya sering ngomong ya, jarang meninggal dalam keadaan pikun tuh jarang. Nggak usah ulama deh, guru aja nih kayak Pak Jilarno. Nggak mau pikun karena basicnya guru. Guru itu udah terbiasa terlatih di otaknya Pak. Otak itu makin tua itu makin menyusut, makin mengecil. Menurun daya ingat. Menurun daya ingat, benar. Dan secara fisik otak itu mengecil Pak, mengkerut, menyusut. Tapi ngerinya tengkoraknya nggak berubah. Tengkorak kepala kita ini nggak berubah, tapi otak menyusut. Nah, coba Bapak bayangin ibarat air, ya, isinya makin dikit, tapi tempatnya nggak berubah, koclak. Makanya orang gampang stroke. Nggak mungkin manusia nggak menyusut, karena memang normalnya seperti itu. Dibentuk sama Allah, ya orang ketika makin tua otaknya makin menyusut, makin mengecil. Dan dia akan dimatikan Allah dengan proses otak tadi. Ya, dengan otak yang tidak bekerja, maka dia nggak bisa memberikan respon kepada jantung, matilah dia. Tapi setidaknya fungsinya otak tadi, ya daya ingat tadi, itu nggak menurun. Itu yang mengerem nyusutnya otak. Jadi salah satu yang bisa mengerem susutnya otak secara signifikan, secara ekstrim adalah daya hafal. Makanya ya survei membuktikan 70% orang yang daya hafalnya kuat, yang daya ingatnya kuat sampai dia menua, sampai sepuh, 70% adalah guru. Pedagang ya, udah cepet pikun, bukan pedagang ya. Pedagang, lagi PNS, ya apa-apa ya, apalagi marbot. Nah itu gampang lupa ya. Tapi kalau guru itu kepake terus Pak. Iya. Nah sekarang saya nih, kalau saya yang banyak-banyak ya ini aja nih.
Iya, ini mah baik ingat. Masalah doa wudhu aja, lah kan udah nerangin, ngajarin ke anak-anak, dipakai sendiri. Ingat terus. Lah ya ingat terus, abung aja lupa. Kan gitu, ini baru doa wudhu, belum yang lain ya. Nah, jadi ini motivasi ya. Jadi kalau nggak pengen cepet pikun, ya kuatin hafalannya. Ya, mungkin kita nggak seperti ulama-ulama bisa hafal hadis, hafal Quran ya. Nah kita yang enteng-enteng dah. Masa doa robana atina mulu ya. Bentar-bentar robana atina kagak apa-apa sih. Nah, cuman kan nggak ada prestasinya. Masa tiap tahun ya beranjak semakin tua kan harusnya kan ya prestasi ibadahnya makin tambah gitu ya. Makin maju gitu. Ya, waktu itu saya sampein doa wudhu itu cuma 12 Pak, dari Bapak tar bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, terus basuh telapak tangan Allahumma sekalian, terus kumur-kumur Allahumma iti, basuh tangan kanan, terus apa namanya kepala dan seterusnya lah sampai kaki. Itu totalnya cuma 12. Selambat-lambatnya Bapak ngapalin satu doa sebulan. Setahun apal Pak. Satu apa satu hilang. Nah ini dia satu apa satu hilang. Nah, aki-aki susah ya. Tapi enggak lah insya Allah lah. Masa satu bulan dia lupa ya. Kalau Bapak apalin satu doa ya, satu doa satu minggu. Nah berarti 12 minggu, berarti cuma 3 bulan ya. 3 kali 4 kan 1 bulan 4 minggu ya. Iya, cuma 3 bulan Pak. Kalau Bapak apalin satu minggunya, satu doa tangan dulu nih sekarang. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Udah nggak usah nambah-nambah lagi. Itu aja dulu antu. Sampai ngelotok dulu naik motor. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Lagi dagang, lagi kerja ya. Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah wa a'udzubika minasyumi wal halaka. Lagi ngobrol sama istri sambil ngomong gitu kan. Allahumma inni as'alukal yumna wal kan keren ya kan. Ntar habis udah apal baru kumur-kumur, habis kumur-kumur baru ngisap air ke dalam hidung. Udah seminggu satu telatenin ya. Kalau nggak bisa sebulan tadi itu kan 1 tahun berarti apal kan top. Ngapalinnya sekali dipakai seumur hidup. Ingat-ingat ya, diapalinnya 1 kali tapi dipakainya seumur hidup. Itu prinsip saya tuh begitu ya. Jadi ada yang dibagikan dengan tangan kanan, ada yang dibagikan dengan tangan kiri, dan juga ada yang dibagikan dengan dari balik punggungnya. Sumaja'a, kemudian datanglah al-khitabu, khitab. Khitab itu perintah min qibalillahi subhanahu wa ta'ala, dari arahnya Allah subhanahu wa ta'ala ya. Terus tiba-tiba Allah datang. Ini nggak usah dibayangin seperti apa, wallahu alam Pak ya. Jangan kita seperti kaum mujasimah ya, jangan seperti orang yang musyabihah, membayangkan bahwa Allah berbentuk seperti ini, nggak boleh ya. Tiba-tiba ada suara gitu aja ya. Nah, tiba-tiba Allah datang ngasih khitab, ngasih perintah kepada kita tuh yang megang daftar catatan amal ya. Iqra kitabak, iqra, bacalah kitabaka, kitab catatan amalmu. Kafa, maka cukuplah binafsika, dengan dirimu sendiri, al yauma, pada hari ini, alaika, yang ada padamu, hasiban, menjadi hisabnya. Tuh. Kata Allah, udah cukup kalian sendiri yang baca. Pantes nggak tuh? Cocok nggak? Liatin tuh daftarnya dari kita balik Pak. Kan start daftar itu dari balik ya. Kalau sebelum balik kita lakukan kewajiban amal baik ya, amal soleh, itu yang dioper ke bapak ibu kita ya. Tapi perhitungan taklifi itu, hukum itu mulai balik ya. Laki-laki sudah keluar sperma, perempuan sudah haid, maksimal 15 tahun. 15 tahun laki-laki kok nggak keluar sperma, perempuan nggak keluar haid, maka tetap dihukumi balik. Nah setar itulah dia mendapatkan hukum taklifi ya, hukum khitab Allah. Wajib bagi dia melakukan perintah-perintah Allah, sholat, zakat, puasa, kalau punya duit dia pergi haji, nutup aurat, menuntut ilmu. Dan berlaku pula larangan-larangan dari Allah ya, nggak boleh judi, nggak boleh mabok, nggak boleh minum-minuman keras ya, nggak boleh zina dan seterusnya itu. Nah itu kita ngelihat itu dari setar itu Pak. Nggak ada yang ketelisut ya, nggak ada yang nyelip, semuanya daftarnya lengkap ya. Bahkan mungkin kita sendiri lupa udah pernah ngelakuin apa kagak gitu.
Nah, jadi Allah bilang cukuplah kalian sendiri yang menghitungnya, yang menghisapnya. Ya berarti kan kalau udah kita ngelihat daftar itu kan kita bisa mantesin diri, kita cocok masuk surga apa masuk neraka, kan begitu. Pas dilihat nih poinnya nih, wah ini kayak cakep semua nih, nilainya biru-biru semua. Nah, nggak ada yang merah nih maksudnya. Sholat tanggal sekian, bulan sekian, biru ya kan. Nah, puasanya Ramadan sekian, biru ya, atau hitam ya kan, itu cakep semua nih. Nah, kita udah bisa berbangga tuh, insya Allah min ahlil jannah ya, berarti termasuk calon penghuni surga. Tapi kalau rapotnya banyak merahnya ya, kitabnya banyak merahnya, ya udah deh, siap-siap aja, nggak usah buka sampai habis. Dia baru ngeliat, ya udah merah, udah tutup aja udah. Salah nulis kali. Ya, kalau malaikat bisa kita sogok, kita sogok ya. Nah, masalahnya malaikat ini kagak bisa disogok. Dan nggak mungkin salah nulis karena dia nggak punya kepentingan. Buat apa dia salah nulis? Beda sama manusia. Kalau manusia kan punya kepentingan ya. Wayajiduna, dan mereka pun mendapatkan fitil kaldafatiri, dalam catatan daftar amal-amal mereka tersebut, kulluma, setiap sesuatu, amilu yang mereka kerjakan, fit dunia, di alam dunia. Tuh, didapatkan catatan semuanya yang kita lakukan di alam dunia, minal khairi, baik berupa kebaikan, wasyarri, maupun berupa keburukan. Sempat hidup di dunia nggak punya catatan, misalnya lahir langsung meninggal. Lahir langsung meninggal, iya nggak ada. Yang nggak punya catatan itu anak kecil yang dia wafat sebelum balik. Satu, kedua orang gila. Ya, jadi yang bebas dari dakwaan, ya, tapi dia tetap dihadirkan jadi saksi. Jadi andai kata ada orang kok pernah nyakitin anak kecil, dia dihadirkan, Pak. Tapi dia tidak didakwa. Ya, dia nggak jadi tersangka, tapi dihadirkan. Atau ada orang gila nih, kita pernah nyakitin orang gila ya, lempar pakai sendal misalnya gitu ya, tetap dihadirkan dia karena dia menjadi saksi kita. Atau sebaliknya kita baik sama dia, kita kasih duit nih buat beli jajan 2.000 misalnya gitu ya, maka dia dihadirkan tapi dia tidak didakwa ya. Jadi yang terlepas dari khitab, termasuk mereka-mereka yang tidak didakwa, nanti tidak mendapatkan pengadilan, nggak disidang di akhirat, anak kecil yang belum balik dan juga orang gila. Jadi andai kata ada anak lahir 2 bulan ya kagak kena hisap, orang belum balik aja kagak kena hisap, umur 9 tahun 10 tahun belum balik meninggal nggak kena hisap. Nah terus mereka jadi apa? Mereka nanti di surga itu menjadi bocah-bocah surga ya, menjadi anak-anak surga. Nanti ditanya sama dia, kamu mau kembali kepada ayah kamu, ibu kamu, atau kamu mau menjadi gulam? Gulam itu asisten surga. Ya, jadi asisten surga di sana bukan orang gede, tapi anak-anak kecil. Anak kecil, Pak, saya jelek-jeleknya anak kecil tetap cakep, Pak. Ya, imut-imut maksudnya gitu. Bapak kalau ngeliat tuh umur 6 tahun, 7 tahun, kan lagi cakep-cakepnya tuh. Walaupun ntar udah gede mau ngeselin, ya. Kan lagi umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, pokoknya lagi masih kecil dah. Kan lagi cakep-cakepnya itu, ya, lagi imut-imutnya gitu. Lagi lucu-lucunya. Nah, itu gulam namanya. Itu nanti dijadikan asisten surga. Jadi dia ditanya, kamu mau tetap seperti ini jadi asisten surga atau kembali kepada ayah ibu kamu? Kalau mereka bilang saya mau kembali pada ayah ibu saya, maka mereka dikembalikan kepada ayah ibunya, gitu. Nah, kalau orang gila, sama, orang gila juga begitu. Kamu mau tetap jadi pelayan surga atau kembali kepada keluarga kamu? Misalnya dia punya kakak gitu ya, atau punya adik masuk surga juga. Kalau dia bilang saya mau kembali kepada kakak adik saya, maka dikembalikan ke keluarganya, gitu. Makanya jalur paling gampang tuh masuk surga cuma 2. Kalau nggak mati masih kecil, yang kedua jadi orang gila. Nah itu masalahnya kan, malaikat nggak bisa dibohongin. Iya. Sumayakuluna, kemudian berkatalah mereka setelah melihat amal catatan kita tuh, Pak, ya, maka kita ngomong, ya wailatana, aduh celaka kami, malihadal kitabi, apakah ini kitab ya, la yugadiru, tidak tertinggal, tidak ada satupun yang tertinggal, sogirotan, baik hal-hal yang kecil, wala kabirotan, maupun hal-hal yang besar, illa ahsoha, kecuali tercatat di dalamnya. Tuh, jadi kita sendiri yang bakal ngomong, waduh celaka saya ini,
Di sini ternyata semuanya lengkap, dari yang kecil sampai yang gede. Ya, dari catatan yang sepele sampai catatan yang besar tertulis di sini semua. Tuh. Summa yusaku, maka kemudian digiring lagi annasu manusia ilal mizani, ke mizan, ketimbangan amal. Wa maudiul mizani, dan adapun tempatnya mizan itu amamal arsy, di depan arsy. Jadi timbangan amal kita ya itu berada di depan arsy. Nah, arsy itu gede, Pak. Ya, saya bolak-balik ngomong arsy itu simbol makhluk Allah yang paling besar. Jadi makhluk Allah yang gede bukan matahari, ya bukan planet Jupiter, bukan langit, tapi arsy. Ya, simbol makhluk terbesar Allah. Wa inda kafatihi, dan di sisinya al-yumna, yang sebelah kanan, yakumu, berdirilah ridwanun, malaikat ridwan, khazinul jannati, penjaga atau pelayannya surga, ma'al malaikati, bersama para malaikat. Tuh. Di sebelah kanan timbangan, di sebelah kanan mizan, udah siap berdiri malaikat ridwan bersama para pelayan-pelayan surga. Ngapain tuh di situ dia? Masa ngopi? Enggak lah, nungguin orang-orang yang siap masuk surga. Wa ma'ahu, dan bersamanya al-hulalu, ya pakaian-pakaian, ya wal buroku, dan burok. Oh, disiapin pakaian yang cakep sama burok, Pak. Oh, kendaraan. Jadi ibaratnya ketika kita habis ditimbang tuh ya, amal kita ditimbang, oh ternyata yang kanan yang beratnya. Turun kita dari timbangan kita, dipakein baju yang bagus, ya mahkota segala macam, dinaikin ke buruk. Wah, itu kan kayak kayak raja ya. Nah, baru kita digiring ke dalam surga. Tapi wa inda kafatihi, pada timbangan yang lainnya, al yusra, yang sebelah kiri, takumu, berdirilah az-zabaniyatu, malaikat zabaniyah. Siapa tuh malaikat zabaniyah? Malaikat penyiksa di neraka. Ya, kalau malaikat Malik itu komandannya, jenderalnya. Ya, komandannya di neraka, penjaga pintu neraka malaikat Malik. Malaikat yang menyiksanya, yang mengazab di dalam neraka, namanya malaikat zabaniyah. Loh, kok sebelah kanan Ridwan yang jagain? Sebelah kiri kenapa nggak malaikat Malik? Kenapa kok asistennya malaikat zabaniyah? Karena malaikat Malik saking gedegnya sama manusia, kagak mau ngelihat. Sebaliknya dengan malaikat Ridwan, saking dia memuliakan manusia, dia sendiri yang jemput. Tuh. Iya. Nah, berarti kan istimewa, Pak. Ya, gampangnya begini deh, Bapak namu ke lurah. Kalau lurah yang nungguin di depan, Mas Ganto misalnya gitu kan, Bang Ora gitu kan, Pak Haji Idris misalnya gitu kan, berarti kan kita dihormatin, ya diorangin lah ibaratnya, kan cakep kayak gitu. Tapi kalau yang nerimanya pembantu, mau nyari siapa ya Pak? Nah, mau nyari Pak Lurah, yaudah duduk dulu sini Pak. Lah berarti kan kita nggak diorangin, berarti itu orang males ngeliat kita, gitu, sebel, benci, ya gedok mungkin. Mungkin gitu. Nah, jadi malaikat Malik itu saking gedeknya sama calon-calon penghuni neraka, dia nggak mau ngejemput penghuni neraka, nggak mau dia. Udah biarin malaikat Zabaniyah. Nah, bawa apa itu malaikat Zabaniyah? Kalau malaikat Ridwan tadi bawa baju, ya baju yang indah dan buruk. Nah, sementara untuk malaikat Zabaniyah, wa ma'aha, bersamanya asala silu, rantai, wal aglalu, dan belenggu. Ya, jadi dibawain, dipakein rantai dan belenggu. Rantai itu yang biasa ya, gini. Terus belenggu itu yang dulu saya sampaikan, papan ya Pak. Itu iya kayak model salib gitu. Jadi dipasung ya. Nah, dipasung tuh kalau Bapak ngelihat misalnya ada orang ngamuk mulu, nah itu dipapanin palanya terus sama tangannya. Nah, jadi tangannya itu dibelenggu sama lehernya tuh, kakinya dirantai. Itu siapa yang ngerjain? Malaikat Zabaniyah, bukan malaikat Malik. Ogah malaikat Malik, saking sebelnya tuh. Wa kullun nasi, dan adapun setiap manusia itu hamiluna, membawa mereka auzarohum, akan keburukan mereka masing-masing, wa hasanatihim, dan juga
kebaikan mereka, waqifina dengan cara berdiri, indal mizani di sisi mizan. Tuh, mereka bawa tuh kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan di sisi mizan. Ya, tadi tuh di timbangan amal kanan kiri. Yunadi, sehingga kemudian terdengarlah al-munadi, seruan, panggilan, ya ayuhan nas, wahai para manusia, semuanya nih. Ya, mau Islam mau kafir dipanggil semuanya. Unzuru, lihatlah oleh kalian, ilal mizani, ke mizan tadi, ketimbangan amal tadi. Fa innahu, maka sesungguhnya al-ana, pada hari ini, yuzanu, akan ditimbang amalu fulani bin fulan, amalnya si fulan bin fulan. Ngeri juga nih Pak ya. Jadi yang nyaksi itu bukan satu orang, semua orang lihat. Nggak bisa Bapak bayangin tuh ya. Jadi yang ngelihat itu bukan satu orang, bukan cuma kita yang ngelihat, seisi dunia dari zaman Nabi Adam sampai nanti kiamat. Bukan di ruangan. Bukan. Lah kalau di ruangan enak, kagak kelihatan. Disaksikan oleh triliunan miliaran orang. Iya. Nah kalau yang amalnya cakep, bangga dia. Timbang satu, wow, beratnya di kanan mulu kan, kanan, wih cakep nih kan. Berarti min ahlil jannah, siap-siap dijemput sama malaikat Ridwan. Bayangkan kalau di situ seandainya bapak kita yang lebih dulu, ya otomatis dong, kan sesuai urutan. Ya, pertama pasti Nabi Adam, ya terus ya kan. Nah maka kemudian sampailah kepada kakek nenek kita. Misalnya tilalnya alhamdulillah kakek nenek kita min ahlil jannah, masuk ke surga ya. Terus ibu bapak kita masuk ke surga, tinggal kita diadilin. Nah berarti yang menyaksikan itu diantaranya adalah keluarga kita tuh, bapak ibu dan kakek nenek kita. Kalau kita bagus juga amalnya, otomatis insya Allah masuk ke dalam surga. Mereka senang, mereka bangga. Oh alhamdulillah alhamdulillah tong, alhamdulillah. Nah masuk juga kamu bersama kita ke dalam surga. Tapi sebaliknya kalau amalnya jelek, kebalikannya nih, masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Kira-kira apa perasaan bapak ibu kita? Oh, orang udah disekolahin, ya kan? Udah dimasukin pengajian misalnya, udah dididik sedemikian rupa, dibela-belain dan seterusnya. Lah kok malah masuk neraka? Jadi hati-hati ya, yang menyaksikan itu bukan cuma 1-2 orang, tapi seluruh dunia, termasuk bapak ibu kita. Ya, dalam kitab Darul Barzah yang bikin ngeri tadi ini ya, di peristiwa mizan ini 2 Pak sebetulnya. Satu yang bapak ibu kita itu, yang kedua Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu menyaksikan umatnya juga. Ya, berada di mana Nabi Muhammad? Nabi Muhammad berada di sebelah kirinya mizan. Sedangkan Nabi Ibrahim berada di sebelah kanannya mizan. Loh, kenapa Nabi Ibrahim di kanan? Kan kanan surga. Kenapa Nabi Muhammad berada di sebelah kiri? Lah kiri kan neraka. Tujuannya supaya Nabi Muhammad bisa melihat siapa umatnya yang masuk ke dalam neraka, sehingga bisa diberikan syafaat langsung. Ya tapi kan syafaat kan waktu kita bahas Pak ya, bukannya kecil, syafaat itu gede, cuman harus ada yang disyafaati. Ya, hati-hati jangan salah kaprah. Zaman sekarang orang sholawatan, sholat kagak, puasa kagak, ngaji kagak. Terus apa yang mau disyafatin? Saya kasih ibarat dulu, kiai saya bilang syafaat itu seperti tambelan. Ya, baju nih bolong kena kawat, kena paku, kena rokok, bolong, ditambel pakai bahan. Nah bahan tambelan itu ibarat syafaat. Bajunya ada, kemudian ditambel. Bajunya itu ibadah. Sholat kita mungkin gak khusyuk, puasa kita mungkin kurang benar, sodako kita mungkin kurang ikhlas, baca Quran kita belentang-belentong, ngaji kita mungkin gak istiqomah. Kan bolong-bolong tuh ya, tapi kan ada bajunya, ada ibadahnya, tapi bolong-bolong. Nabi datang nih ditambel tuh syafaat. Lah sekarang sholat kagak, ngaji apa-apa kagak mau dilakuin, yang baik-baik ditinggalin, yang jelek dijalanin. Ya maghrib nongkrong, isya ngejedok aja depan TV, malam masih main HP, subuh ketiduran, blangsak hidupnya. Terus di akhirat minta syafaat. Itu ibarat minta tambelan kagak punya baju, apa yang mau ditambel?
Maksudnya ya. Nah, iya. Makanya jangan khawatir. Tapi sebetulnya sih, dulu guru saya bilang, sebetulnya sih kalau bisa jangan sampai kita dapat syafaat Nabi. Walaupun siapa sih yang nggak pengen dapat syafaat Nabi, wajib buat kita menginginkan syafaatnya Nabi, dan kita berharap kita dapat syafaatnya Nabi. Tapi kalau bisa sih jangan. Lah kalau kita dapat syafaatnya Nabi berarti semua ibadah kita nggak nolong kita, Pak. Ngarep kan. Bukan masalah ngarep pun bagus. Cuman berarti kita nggak punya prestasi dalam ibadah. Sampai-sampai harus disapaatin sama Nabi gitu loh. Paham nggak? Kayak mandiri gitu. Jadi sholatnya kagak bagus, ya puasanya kagak bagus, ngajinya kagak bagus, semuanya serba kagak bagus. Akhirnya disapaatin sama Nabi. Bukannya nggak boleh, tetap kita harus berharap dapat syafaatnya Nabi. Wajib berharap dapat syafaatnya Nabi. Cuman kalau bisa jangan, jadilah hamba-hamba Allah, jadilah umat Nabi yang membanggakan Nabi. Kan keren Pak kalau kanannya banyak. Surat ya kan? Surat Nabi ngeliat, wih top nih. Ini bener nih umat gue nih. Ya kan? Siapa namanya kamu? Sugianto. Wah, Sugianto masuk surga. Wah, bangga. Nggak percuma saya. Wah gitu. Siapa nama kamu? Pak Haji Idris, cakep, masuk surga, kan gitu. Guru siapa? Guru saya nih. Wah, ajak sekalian. Oh, gitu. Saya malah kagak pakai dihisap, ya kan? Lah muridnya aja bagus, sampai gurunya kan gitu. Lagi aneh. Oh enggak, kalau ini banyak hisapnya. Mampir dulu dia. Iya. Tapi kalau misalnya jelek, ya kan otomatis maluin Nabi. Kalau kita orang tua aja malu, Pak, apalagi sama Nabi. Nggak usah di zaman nanti ya, ini di Yaumul Mizan. Ya, nggak usah di waktu itulah. Bagi rapot aja. Bapak punya anak, rapotnya jelek, merah semua, tukang bolos, dipanggil ke BP atau BK kalau zaman dulu. Malu nggak kira-kira? Malu Pak, sekolahan. Itu padahal yang tahu paling cuma 300-400 siswa. Itu juga belum tentu tahu semuanya. Lah itu di sekolahan. Tapi kalau di Yaumul Mizan yang tahu semua. Nauzubillah. Wa yaqufuna, dan mereka berdiri indal mizani, di sisi mizan tadi, miqdaro alfi sanatin, selama 1000 tahun. Bagaimana kisah selanjutnya? Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.